Eni menatap buku catatannya, menahan kata-kata yang belum terkirim. Ia menoleh ke arah Selamat yang tertawa, lalu menarik napas dan berdoa pelan. Eni menutup mata sejenak, menimbang keberanian yang belum juga tiba. Angin pelan mengaduk daun, menyentuh ujung jilbab dan halaman bukunya. Ia membuka mata, menatap kalimat itu, lalu menyentuhkan pena sekali lagi. Sudut pandang bergeser ke tepi air mancur, senja memantulkan kilau keemasan. Selamat menoleh, seolah tersentuh oleh gerak halus dari arah Eni. Mata mereka beradu sejenak, senyum tipis saling bertukar dari jauh. Selamat melambaikan tangan ringan, ramah tanpa prasangka apapun. Eni menahan debar halus, menstabilkan halaman yang berkibar dan tersenyum kecil. Ia menulis satu kalimat, janji untuk mencinta pelan, tanpa menuntut balasan. Lampu meja hangat menerangi kamar kecil, kota berpendar redup di jendela. Tangan Eni sempat bergetar, lalu tenang saat pena menyentuh kertas. Ia membaca lirih baris-barisnya, bagai doa yang dipeluk malam. Ia melipat selembar kertas, menyisipkannya, lalu menutup buku dengan hati-hati. Senyumnya tipis dan damai, pandangannya terangkat, seolah melepas harap. Hujan menamparkan jendela saat Eni menatap pesan yang belum terkirim. Getaran masuk, pesan dari Selamat tentang tugas kuliah yang sepele. Eni menahan napas, ibu jari ragu, lalu menjauh dari ikon kirim. Ia melangkah ke tepi ranjang, memeluk ponsel, bahu merunduk pelan. Ia kembali ke jendela, berdiri menyamping, menatap jalan yang basah. Hujan makin deras saat Eni duduk di meja belajar, jari ragu di atas keyboard. Ia mengetik jawaban untuk Selamat, lalu menghapusnya, menahan napas. Suara hati berbisik, matanya berkaca, kalimatnya macet di tenggorokan. Lampu mendadak padam sekejap, petir menggelegar, tangan Eni bergetar. Ia menarik napas, menyalin pengakuan ke catatan, bukan ke chat Selamat. Hujan mereda, cahaya abu-abu subuh merembes ke kamar yang tenang. Eni menggenggam ponsel dan jurnal kecil, menulis pengakuan dengan tangan. Ia menutup jurnal, menempelkannya ke dada, napasnya jadi lebih dalam. Pesan terakhir dari Selamat masuk, Eni membalas singkat, tenang, lalu menutup ponsel. Ia menyibak tirai sedikit, menatap langit memucat, tersenyum kecil untuk dirinya. Para siswa bersorak saat nama-nama dipanggil, tapi Eni tetap diam. Eni menarik napas, merapikan toga, menatap panggung tanpa berkedip. Sorak makin riuh. Nama lain dipanggil, Eni berdiri tak beranjak. Sekilas, Eni menatap namanya di surat lalu menutupnya lagi. Lampu panggung menyilaukan, Eni menghela napas dan menguatkan diri. Selamat mendekat dari samping, senyumnya hangat, langkahnya pelan. "Kamu udah dapet universitas impianmu, kan?" Tanyanya ringan. Eni tersenyum tipis, menahan napas, lalu berbisik, "Iya, jauh." Selamat tergelak kecil, tak paham jarak itu berarti perpisahan. Keheningan singkat, Eni mengangguk pelan, tak jadi menjelaskan. Senja ungu biru menyelimuti halaman, panggung kosong meredup. Eni membuka surat, menelan kata-kata yang tak diucapkan. Angin tipis mengangkat rumbai toga, Eni melipat surat kembali. Dua fotografer berkemas, sunyi membingkai napas Eni yang mantap. Eni berbalik menuju gerbang, lampu-lampu menuntun langkahnya. Eni menatap keluar jendela, mengingat sesuatu namun tetap tenang. Dia melirik kursi kosong di depannya, lalu menarik napas pelan. Eni mengangkat cangkir, merasakan hangat yang menenangkan telapak tangannya. Barista berlalu di belakang. Ritme kafe kembali menenangkan langkah hati. Ia kembali menatap jalan, membiarkan kenangan lewat seperti cahaya di kaca.
Eni menyipitkan mata, seolah mengenali sosok di balik pantulan kaca. Selamat melintas, langkah tenang, tersenyum kecil yang tulus. Tatap mereka bertemu, waktu seolah melambat di sela pantulan. Eni membalas senyumnya, hangat namun tertata, tanpa meminta apa-apa. Lalu dunia bergerak lagi, sepeda melintas, senyap pecah perlahan. Eni menunduk, melepas napas pelan seolah meletakkan beban lama. Lucu ya, dulu aku berjuang biar kamu tahu. Sekarang aku hanya bersyukur pernah mengenalmu. Di ambang pintu, bayang Selamat menipis, lalu lenyap tertelan siang. Waktu memang menguji segalanya, termasuk cinta yang tak meminta balasan. Cinta sejati bukan memiliki, melainkan merelakan dalam doa. Eni berdiri di balkon, menatap langit malam yang bening, azan Isya terdengar lembut mengisi malam tenang. Eni menutup mata, senyumnya tipis, air bening di pelupuk. Ya Allah, jika dia bukan untukku, lindungi hatiku. Ia menengadah lagi, seperti menitipkan namanya pada langit. Di tempat lain, Selamat menatap cincin di jarinya, hangat lampu tak bisa mengisi hampa di dadanya. Ia menatap jendela, seolah mencari jawaban di gelap. Malam kembali hening, doa mengetuk pintu langit. Mungkin kami tak pernah jadi kita, namun namanya tetap kusebut, bukan untuk meminta, melainkan untuk merelakan sepenuh hati.